Bakar batu, bakar diri. Manusia tidak dikelompokkan menjadi golongan kuat yang harus menolong dan golongan lemah yang harus ditolong. Kita semua harus bergantian menolong dan ditolong. Bukan hanya karena hal itu baik bagi kita, tetapi karena demikianlah dunia ini ditata. Sheila Kasidi. Suatu kali saya pergi ke stasi untuk pelayanan ekaristi sekaligus baptisan anak-anak. Begitu tiba di stasi, umat menyambut dengan kemeriahan. Mereka menyongsong saya dengan tarian, koteka dan moge, busur, anak panah dan nokenya. Tidak cukup hingga di sini. Selepas perayaan liturgi di kapel kecil itu, umat melanjutkan dengan pesta bakar batu. Bakar batu. Orang Sukume menyebutnya berapen. Ada juga gapi atau dakimai, artinya kurang lebih sama, yakni memasak dalam sebuah lubang tanah dengan menggunakan batu panas yang sudah dibakar terlebih dahulu. Aneka bahan makanan berupa petatas, sayur-sayuran, dan daging dibungkus lalu ditimbun dalam batu-batu yang sebelumnya sudah dibakar terlebih dahulu. Daun-daun pembungkus menjadi semacam kuali besar. Batu-batu yang panas menjadi kompor atau apinya. Mengapa mesti harus dibakar batu? Menurut cerita Paitua, roh Epa penguasa langit dan roh Maki penguasa bumi dan pelindung tanam-tanaman memberi aturan demikian. Tanaman-tanaman asli dalam owada tidak boleh direbus melainkan harus dimasak dengan cara berapen. Jika dilanggar maka tanaman di owada akan layu dan mati. Hari itu pun saya mulai belajar untuk mengerti orang Me dalam ungkapan adat bakar batu. Sebuah bentuk ungkapan persembahan atau syukur pada Sang Pencipta. Orang Me percaya Sang Penciptalah yang mendatangkan kesuburan, kedamaian, kekayaan alam yang melimpah, seperti yang Dia selenggarakan di kebun owada. Bakar batu ini sampai sekarang masih dilakukan. Hanya saja sekarang upacara ini terjadi pada hari-hari istimewa, misalnya Natal, Paskah, atau acara khusus. Ada acara yang disebut Pesta Yuwo, yakni pesta besar di kampung yang menghadirkan banyak orang dari kampung-kampung lain datang untuk berpartisipasi dalam bakar batu. Menurut cerita orang tua Me, sebenarnya bakar batu merupakan ungkapan kematangan pikiran Dimi dan hati Kegepa. Konon nenek moyang Me awalnya tidak memaksudkan bakar batu seperti sekarang. Bakar batu merupakan tindakan alegoris, yakni membungkus pikiran dan hati supaya menjadi satu dan matang. Lalu dari sana lahirlah kelemah lembutan, kebijaksanaan, serta ketenangan hati. Mereka ingin hal-hal yang luhur dan mulia itu mengisi pikiran mereka. Mereka sadar pikiran yang dipenuhi tentang seks, makanan, dan perkara itu sering menimbulkan ketidaktenangan dalam kehidupan. Bakar batu secara alegoris itulah yang saya lakukan ketika menikmati pesta bakar batu bersama masyarakat Me. Nikmatnya sajian dan hangatnya kebersamaan menjadi menu yang siap santap. Istimewanya lagi di proses pesta itu, pemaknaan kearifan Me meresap di benakku. Angan-angan saya melambung di kobaran api berapen stasi itu. Mata saya terbuka, saya sadar
betapa sering pikiran dan hati manusia tidak satu, tidak terbungkus, dan tidak masak. Hati dan pikiran manusia memang memerlukan paraben. Tujuannya agar hati dan pikiran itu bisa matang, dipenuhi cinta dan kelembutan serta berkobar seperti hati Tuhan sendiri yang mudah tergerak oleh belas kasihan. Masuk di proses pematangan beraben memang menyakitkan, namun justru beraben itulah yang membuat kita sadar bahwa rasa sakit kita perlukan untuk memahami kesakitan-kesakitan lain yang menjerit-jerit di sekitar kita. Jika hati dan pikiran kita matang, kita akan mudah tergerak dan berbelas kasihan. Itulah ketenangan, kelemah lembutan, dan kemurahan hati. Saudara dan sahabatku, semoga menginspirasi hati dan pikiran kita satu dan mempunyai kerendahan hati dan belas kasihan. Salam Tuhan mencintai kita semua dengan hati yang berkobar.